karena di sini ada pohon picungnya. Picung jadi nama. Ya, makanya jadi bojong picung kan. Picung itu ada apa spesiesnya, artinya varietasnya. Picung apa? Apakah picung yang di Kalbar itu sejenis dengan sini? Kalau Pangium edule itu di mana-mana sama kan? Sama. Pangium edule. Oh. Ya. Karena Pangium itu dulu itu merupakan tanaman untuk anti obat cacing. Jadi orang-orang tua dulu, Jangan-jangan ivermectin itu dari itu. ya, Iya. sekarang buka kan. Jadi jadi orang Lagi tua dicari-cari itu. dulu punya filosofi. Hmm. Jadi Bapak kalau dulu suka beli celengan yang bentuknya kayak kendi gitu ya. Itu dimasukin kan ya, uang logam ya. Nah, itu orang tua dulu tuh punya filosofi. Ini saya agak sedikit ini kan dulu. Picung itu setelah tertutup dibentuk seperti itu, kulitnya itu bagian ininya beracun karena HCN-nya tinggi. Tapi bijinya di dalamnya itu nempel seperti kalau kita uang recehan masuk ke koin kan. Koin itu masuk ke celengan. Orang tua dulu pinter Pak. Membuat sesuatu mengimplementasi siloka ya kalau di sini itu diberikan seperti itu. Nah picung ini zaman dulu kalau kita korek api itu hanya dipakai tanaman untuk ranting-rantingnya dan itunya untuk batang korek api. Loh, itu dari picung. Dari tanaman picung dulu. Oh. Makanya kenapa di sini picung tidak berkembang. Nah itu adalah salah satu faktor politis zaman dulu. Oh, ditebangin jadinya. Ya akhirnya petani ditebangin kan. Hanya beberapa petani seperti BPPC lah ya. Ya. Gitu kan. Karena ini kan tahap dulu ketika pengembangan dengan adanya program jagung kedelai itu kan ini pasti akan bermasalah. Ya, dan juga kehutanan tidak mau kalau ada misalnya sekarang program tanaman yang lain. Artinya ya dimasukkanlah seperti jarabon. Ya. Terus alba. Padahal jabon tuh kayaknya nggak prospektif ya, Pak. Enggak. Dalamnya kan bolong. Nah, tapi karena itulah makanya tadi karena ini adalah standarnya seperti sekarang maaf ya. Orang Pak, ada standarnya Pak. Porang. Itu hanya politis. Dulu Oh. dulu Jatrova. Oh iya, jarak pagar. Nah, jarak pagar. Sampai ke Merisunan. Saya mendebat Profesor Tatang waktu itu. Oh, itu politis juga kemerisunan itu. Saya mendebat Profesor Tatang waktu itu. Pak, kenapa ke Merisunan? Ini katanya bisa dibuat minyak segala macam. Biofuel. Ya kan, biofuel itu kan. Saya bilang harga sekarang ke Merisunan 1.000. Ini 3 kali. Ya kan setelah 4 Nggak 4 logis. kilo jadi hanya seperempat saya bilang. Nah, itu tidak logis harga ini. Paling logik kan yang dari sawit kan, otomatis. Dari sawit biofuel bisa. Tinggal meresap. Stoknya Kemudian- banyak gitu. Kemudian saya sampaikan, saya nih Pak baca buku saya Bunga Matahari. Karena saya sudah terapkan di bulan atas. Itu minyak bunga matahari sebagai biofuel. Akhirnya tengganeng kan. Ya itu. Saya ngerti. Pak, kembali yang tadi Pak, yang agroforestry itu kan picung, Picung, pepaya, dan talas. talas sutra. Nah, Itu idenya dari mana Pak? saya. Memang itu dari sini semua, ya, maksudnya. Nah, pepayanya pepaya apa tuh? Nah, kalau pepayanya kebetulan kemarin kan pepaya California gitu kan ya, karena di sini pepaya unggulan belum ada. Ada yang satu lagi yang unggulan baru itu eksotika. Iya, itu merah delima yang sekarang ditanam. Oh gitu. Iya, itu kan penelitinya orang Medan. Oh, itu dikembangkan skala ini Pak, skala perkebunan. Betul. Nah, ini yang sekarang kita tanam. Iya. Tapi pertumbuhannya kurang bagus. Ya, karena gini, kalau orang kita kan sukanya nyari pepaya tuh gede-gedean. Betul. Kayak Borobudur itu selalu Ya. gede-gede. Tapi ternyata orang-orang menengah ke atas tuh seneng yang Pepaya Solo. sekali dibuka habis. Ini kan. namanya pepaya Solo ya. Ya, pepaya Solo tuh jadi dimakan sekaligus. Itu dari tahun 87 saya pepaya Solo itu. Kue Solo. Nah, sekarang itu namanya pepaya California. Jadi Solo itu Pak dimakan oleh sendiri. Oh, sendirian. Ya, jadi disebutnya pepaya Solo istilahnya. Nah, kalau yang di sini pepaya apa namanya? Nah, merah delima. Jadi merah delima itu dari dalam dagingnya itu seperti merah delima. Oh, beda. Beda. Bukan California Bukan atau yang di sini. Yang asli. sekarang itu. ditanam. Nah, Oh ya. ya, yang sekarang ini kita langsung dari penelitinya.
Karena kemarin setelah saya orientasi audiensi Dan nanti yang mau ditanam yang ini, yang pepaya merah delima. sekarang sudah ditanam. Oh iya. Sudah berbuah. Belum, masih sedikit. Karena saya audiensi ke Dinas Pertanian. Ya 6 bulan lagi lah sini. Nah, saya audiensi dengan Iya, panen, Dinas Pak. Pertanian bidang hortikultura. Pak Wisnu gimana saya ada kali kulit? Jangan kata Pak Wisnu, ini ada yang baru nggak ada ini katanya pepaya merah delima. Udah saya dikasih 1 saset dicoba dulu. Jadi sekarang di sana itu picung, pepaya Iya. merah delima, terus talas. Ya, konsep agroforestry atau wanatani itu kan memang bagusnya itu tadi. Mengakomodir keinginan petani agar ada yang panen mingguan, Betul. 2 mingguan, panen bulanan. Ya, Sama yang picung itu ya Pak, yang Iya. nunggu setelah berapa? 6 tahun, 7 6 tahun. tahunan. Oh. jadi ada, kalau dulu kan di peternakan tuh bahwa beternak itu adalah sebagai simpanan kan Pak, ya kan, tabungan lah. Pesugihan. Nah sekarang ini picung ini, jadi petani itu saya menghitungnya di sini gini Pak, saya ke PADS, Tapi picung ini bukan politis ya Pak? enggak, Real. saya kan bukan orang politik. Iya, enggak, saya kan juga bertanya terbuka kan ya. Iya. Kalau saya lebih mengarahnya begini ke picung itu. Satu, jadi sejarahnya begini Pak, saya datang ke sini tuh, Pak Kades ini dengan ini dari sini tuh mencari potensi unggulan, ya betul nggak Pak Kades? Sampai saya datang ke sini. Jadi ketika mencari potensi unggulan, bingung kan, padi sudah banyak, Padahal namanya desa apa Pak? belum terungkap dulu mah. Belum terungkap. Belum terungkap. Oh, oke. Nah, ketika itu Pak Kades ini datanglah ke teman saya. Beliau belum tahu kalau Pak Karman teman saya. Dia adalah petani teladan yang ditanami asparagus itu. Saya lagi mengembangkan asparagus di Cipanas dengan di Sukalarang. Saat itu Pak Karman bilang, ya setelah kesini, ini memang bukan bidang saya, katanya gitu kan. Ya. Jadi itu pada bulan Oktober. Tanggal 28 Oktober saya ke sini. 28 Oktober itu saya ke sini. Ya. 2020 saya datang ke sini. Terus saya keliling. Udah oke. Pak Kades juga masih bingung ya. Saya bilang oke itu kan. Waktu bilang picung juga bingung Pak ya. Tanaman apa itu gitu ya. Kita tahunya juga keluak Pak. Picung itu nama Saya karena saya setelah jalan Mm-mm. ke sini, terus kemudian ini adalah Kecamatan Bojong Picung, desanya Sukajaya. Oh, nama kecamatannya. Berarti dulu gede. Iya, Luasannya kecamatan dong. ini begitu saya datang ke sini, saya lihat karakter lahan, tanah, karakter lahan, dan juga spesifikasi di sini. Akhirnya saya berpikir picung. Udahlah, saya kontak lah bibitnya ke tempat Tasik. desa yang sudah Tasikmalaya saya ya. bina, dan itu jadi juara nasional. Ya. Udah saya kontak minta picung gitu kan. Pak Kades juga bingung, orang sini juga masih bingung. Orang nam picung gitu kan ya. Apa itu gitu? Bener kan Pak Kades ya? Tanggal 28 ini yang tadi Pak RT itu saya lihat. Saya minta ini dibuka lahan itu oleh masyarakat sana dan membuatlah pembibitan picung. Lahannya itu bukan milik Tanah desa. kehutanan bukan ya Pak? Bukan tanah desa. Oh, tanah desa. Tanah desa itu apa? Kalau di Jawa kan Giring. Bondo Deso. Tanah iya, Bukan bengkok kan ya? bengkok. Bengkoknya Pak Lurah. Iya. Oh. Nah, dari sana Oh, iya. saya setelah menyemai barulah saya adakan kegiatan. Jadi setelah saya turun ke sini langsung saya ke dinas-dinas. Salah satu yang saya ekspos adalah satu dinas pertanian dan dinas pariwisata. Kenapa saya tidak ke dinas kehutanan, ke dinas pariwisata? Karena ekspos paling utama sekarang program Gubernur Jawa Barat itu adalah destinasi wisata. Itu loh ceritanya. Akhirnya saya presentasikan tanggal 25 November, saya bilang penanaman seremonial picung ya Pak Kades. Tahun lalu nih. November tahun lalu berarti. 2020 kemarin. Iya. Nah, seremonial penanaman picung, saya bawa bibit picungnya langsung dari sana dulu. Dengan dari sini ada beberapa. Yang 12.000 Pak ya. Bukan.
waktu itu masih 100 pohon saya. Oh 100 pohon. Jadi tanggal 25 November Berapa saya awal? tanam 100 pohon picung waktu itu. Yang menanam itu kepala dinas, ya, perwakilan dinas pariwisata dan juga sekretaris dinas pariwisata dan dinas kehutanan. Kok mau Pak mereka? Karena ada saya. Karena apa mau saya minta kan ya. Iya. Ini adalah daerah Cianjur, saya bukan orang Cianjur kok. Bukan orang Cianjur, hanya mau ngebangun Cianjur, cuma saya kelahiran Cianjur kan gitu. Akhirnya mau. Dari proses itu, saya programkan lagi penanaman dan itu mengundang Bupati ya. Tanggal 28 Desember. Jadi setelah 25 November saya adakan event expose, itu semuanya tidak ada anggaran dari manapun. Makanya kalau Pak Kades kebobolan logik. Karena tidak memakai tanah ADD, benar ini. Ya. Tapi kan dana desa bisa juga dialokasikan. Enggak, saya nggak mau. Oh memang tidak mau. Saya nggak mau, Pak. Jadi kenapa saya nggak mau? Karena kalau kita nanti memakai itu munculnya nanti permasalahan. Belum apa-apa sudah jalan. Ya. Nah pasti sebelum jalan juga kabar. Saya bilang Pak Kades punya berapa, ini punya berapa, ayo kita jalan dulu. 25 November lah. Nah dari sana saya mengundang para pejabat setempat karena itu. Jawaban saya hanya satu, Pak. Saya berikan informasi pada mereka, saya bukan orang Cianjur, tapi saya kelahiran Cianjur, jangan bangun Cianjur kan gitu Pak. Maulah mereka menanam. Terus kemudian tanggal 28 Desember ulang tahun Desa Sukajaya yang ke-38 tahun menanam picung. Ya. Tapi pembibitan picung sudah ada ya Pak Kades ya. Kita sudah datangkan untuk yang 12.000 itu baru disemai. Nah di sana saya sampaikan kepada Pak Bupati bahwa nanti pada bulan Februari saya akan menanam 12.000 pohon picung karena Pak Bupati belum dilantik saat itu kan ya harusnya dilantik tanggal 28 sudah beres ke Bu, terus kemudian belum dilantik juga ya sampai bulan Februari belum dilantik, akhirnya tanggal 31 Maret 2021 saya mengundang Pak Bupati, Kepala Dinas Kehutanan, semuanya kepala dinas di sini menanam. Makanya di sana ada tanaman bupati itu 12.000 pohon picung. Itu tidak ada anggaran dari APBD maupun dari Pemda. Ini semua sudah. Terus gaungnya didengar menteri provinsi. Nah, provinsi itu dari itu sudah Tahu. respect Pak. Oh. Bahkan saya juga dilirik dari berbagai anggota dewan. Ya, yang terutama dari sini mah sudah jelas lahnya yang almarhum. Tapi dewan provinsi, dewan itu saya tidak di sini memang. Tapi saya di Cianjur. Setiap malam tuh telepon ke saya, Pak. Habis itu ayo kita ikut ke sana. Saya ikut. Boleh. Tapi saya tidak berwarna. Ya, Pak. Saya tidak berwarna, tapi saya akan mewarnai. Bahasa saya gitu. Udah tidak usah berwarna cara gitu ta. Kita nggak ada warna, oke. Kalau tidak ada warna, ayo kita mendingan warna-warni gitu kan. Nah, akhirnya yang kemarin menanam di sini ada dari Gerindra, ada dari Golkar, ada dari Demokrat. Itu provinsi atau nasional? Provinsi. Provinsi. Oke. Sudah begitu, respect lagi kan. Yang dari pusat juga respect juga ke saya kan gitu. Menanam oke. Tapi saya tidak berwarna. Nah mereka pakai baju partai nggak Pak? Enggak. Oh enggak? Enggak. Menanam bersama-sama sama. Oh, mantap tuh. Ya. Nah dari sanalah saya turun. Cuma kalau di sana ada komisi ini kan wajar karena penanam kan gitu ya. Iya. Dari sanalah mulailah dari dinas semuanya. Setelah saya ada penanaman Hari Bumi juga di sini ya Pak Kades. Iya. Tanggal 22 April. Jadi event-event nasional itu dipakailah oleh kita sebagai seremonial momennya. Nah, dari sana yang 12.000 pohon itu ini makanya sosialisasi ini bukan hal yang mudah. Makanya kalau Pak Kades capek logik, Pak RW juga semuanya karena kita sosialisasi siang malam Pak. Ke masyarakat itu bagaimana menyenangkan masyarakat. Sampai nerima tamu Pak ya? Ini masalah kontrak saya tuh tidur di Pak Kades tuh ngobrol kayak begini sampai jam 4 pagi kadang-kadang ya. Ini proses inilah yang memang tidak semudah seperti apa yang sekarang dilihat. Satu pohon picung itu harganya 25.000 aja Pak.
Saya menanam 12.000. Berapa tuh Pak? Iya. 300 juta kan ya? Itu saya sampaikan. Karena kalau kita berbicara dengan Itu bibit setinggi berapa Pak? 70? sudah siap panen, ada yang 1 meter, ada yang 90, ada yang 70. Karena kita kan waktu itu yang harusnya 3 bulan jadi 4 bulan kan gitu kan, tinggi-tinggi. Ketika itu pun penanaman pun saya ditentang juga. Ini kan mau musim kemarau. Saya terangkan secara ilmiah bahwa ini tidak kemarau, tapi di sini kemarau basah. Benar kan sampai dengan sekarang ada hujan. Tapi yang dibawa juga sama sosialisasi yang dalam Pak, karena masyarakat tidak bisa diangkat atau ini kan ya. Karena kita di sini pemberdayaan, tidak memakai uang. Jadi kalau sekarang Pak Kades tidak nyogulin Bapak, wajar udah habis Pak uang. Padahal kayak Pak Kades tadi juga saya bilang, Pak Kades kesini biasanya nyogulin nggak usah, saya bilang gitu kan. Ketakutan Pak Kadesnya, sudah habis menanam picung, sudah masuk Pak RW juga ini semuanya. Nah makanya ketika Pak Gun ya waktu itu cerita, mau dikemanakan nih Pak Wisnu, katanya masyarakat. Saya masih santai, karena saya telah menyumbang kepada Kabupaten Cianjur dengan warga dan juga desa Sukajaya sebanyak 300 juta. Bukan angka, tetapi kita aplikatif. Kontribusi daripada Kabupaten Cianjur kepada saya apa? Saya bilang gitu kan pertanyaan saya. Akhirnya, karena kita real kan, ini adalah bukan tempat di mana, memang tempat ini adalah tempat lahir saya, tetapi KTP saya paling barat. Ya, saya datang ke Cianjur membangun Cianjur kan ya, memberikan 300 juta. Memang terjadi polemik, ada yang masyarakat nyebutkan dari mana 300 juta Pak bisa mereditkan, karena tidak mengerti kan. Iya. Apalagi kalau pakai dana desa, wah ribut lagi tuh. Jadi wajar karena apa? Banyak yang setengah-setengah melihat. Timbul itu muncul polemik, dari mana 300 juta nyumbang? Karena bahasa ini adalah bukan bahasa saya kepada warga. Ini adalah bahasa saya kepada para petinggi. Kalau saya kepada warga, ngapain bicara seperti itu? Benar nggak? Tapi kalau petinggi kan ekspor, seperti yang tadi pertanyaan BP-nya seperti apa? Ini saya sampaikan. Dengan 300 juta ini, desa Sukajaya tanpa ADD, tanpa PADES, yang PADES-nya 0 masih bisa menyumbang. Itulah prestasinya Sukajaya. Sampai akhirnya Pak, semua OPD, ya, karena Pak Bupati saat itu bilang bahwa ini contoh potensi unggulan desa Sukajaya. Picung itu kecamatan Bojong Picung, penanamannya di Sukajaya. Sukajaya. Mereka bertanya kenapa di Sukajaya, tidak di Bojong Picung. Desa Bojong Picung punya tanah desa enggak, tanah khas desa enggak, dan punya lahan yang berbukit apa enggak? Tidak ada yang bisa jawab saya kan. Alasan saya menanam di sini karena tadi lahan di sini kritis, karena GNRHL tidak turun, dinas kehutanan tidak turun, ya akhirnya kami yang berbuat. Nah, respon inilah Pak kemudian dari dinas kehutanan provinsi dan juga dari dinas pertanian sekarang itu dan dinas pariwisata. Satu yang saya buat di sini apa dulu? Untuk mengekspos kegiatan saya koordinasi dengan dinas pariwisata. Akhirnya oleh dinas agrowisata dibuatkan di sini Pok Darwis dulu, kelompok sadar wisata. Itu dengan penataan. Nah makanya namanya kenapa agro edu wisata. Jadi agronya adalah pertaniannya, karena Picung bisa kehutanan, bisa pertanian. Edunya adalah edukasi. Karena edukasinya di mana? Karena ini nama tempatnya Kecamatan Bojong Picung, ditanam Picung. Jadi ada historikalnya kan ya. Wisatanya di mana? Pasti orang akan berkunjung. Bukan untuk sekarang. Jadi kalau sekarang program nanti nyambung dengan PSP, kenapa ini agro edu wisata? Karena di sini Picung, setelah itu saya bicara dengan dinas kehutanan, Pak saya mau disertifikasi. Alasan dengan dasarnya mana? Bapak datang ke kebun, kami sudah 12.000 menanam tanpa biaya dari mana-mana. Atau bisa juga agro wana wisata. Kalau wana itu terlalu mengarah kepada Hutan. kehutanan, nanti kehutanan yang lain-lain nggak bisa masuk. Ya. Kalau agro edu karena edukasinya, jadi saya bisa mengedukasi ke berbagai dinas seperti peternakan, kelautan, gitu kan. Itu makanya itu pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan ke saya. Tapi saya jawab dengan yang tadi, kita tidak segmentasi Pak.
Karena saya datang ke Cianjur adalah bukan tujuan saya untuk kepentingan finansial. Saya datang ke Cianjur bagaimana membangkitkan dan membangun potensi unggulan. Makanya ini ditetapkanlah agro edu wisata. Nah setelah begitu saya lari lagi ke dinas pertanian, kehutanan, sampai dinas kehutanan datang ke sini menanam, kepala dinasnya diskusi dengan saya, termasuk turunkan tim SPTH. Jadi sertifikasi pohon penanaman hutan langsung dengan kepala. Ya, terus kemudian kepala dinasnya langsung, dan diturunkanlah tim sertifikasi. Akhirnya disertifikasilah bahwa di sini menjadi sertifikasi bibit picung. Artinya kalau penjualan picung sertifikasinya dari kita. Bibit ya, bukan biji. Oh, di sini sudah ada pembibitannya, Pak? Nanti Bapak bisa lihat. Ya, saya kan belum lihat. Ya. Kemarin 12.000, sekarang tetap ini akan berlanjut. Oh yes, mantap. Dan ini masih mandiri. Nah dari sana kemudian beliau turun, Pak Wisnu, gimana kalau dikembangkan? Bisa Pak, dikembangkan daerah lain bisa, tapi beli bibitnya dari saya. Nah itu kan, baru kan jawaban. Nah, Ya, itu sambil untuk menghidupkan nah pembibitannya. tadi, jadi supaya ini warga itu Mm-mm. terbangkitkan ya. Tapi sampai dengan saat ini alhamdulillah Pak, kalau untuk kegiatan ini kemarin ada dari aspirasi KBR, Kebun Bibit Rakyat, karena kan lihat perjuangan kita kan ya, diberikanlah bantuan. Jadi penanaman pis, tapi yang paling banyaknya gamelina di sini. Kenapa saya tidak ke sengon? Mm. Sengon itu adalah tanaman yang banyak mengambil air. Ya. Kalau gamelina berdaun lebar. Gamelin itu, Pak? Gamel- Jati India ada juga jadi India. ada, Jati India. Ya, itu karena jadi saya selalu yang ditanam di sini itu yang tidak bersifat, Itu seperti jati, Pak. iya, dan lebih halus, Bukan seperti Jabon. bukan. Nah, dari sini ke tempat lokasi berapa? Berapa menit? Ada pelatihan? Iya. 10 menit. Nah itulah, jadi setelah itulah baru Jam 8 lah kita. direspek ya, terus direspon. Nah yang terakhir kemarin saya sampaikan juga, itu kita akan pengembangan lagi. Itulah ya. Tadi kalau dengan orang instansi, dengan dinas tidak seperti kita makan cabai. Artinya kalau makan cabai kan sekarang kalau di sini masyarakat saya harus cash and carry. Kalau di pembibitan dari tenaga petani sendiri di sini sudah berapa orang yang bisa membibitkan, Pak? Kalau warga yang sekarang inilah kader-kadernya yang bisa membibitkan dengan yang di sana. Jadi ini gini, kenapa Artinya mereka sudah bisa mandiri ya? Iya. Bukan Jadi Pak Wisnu yang bibitin sendiri. Enggak. Itu. Oh. Izin dulu Pak. Iya monggo. Kuliah lagi jam 7. Oh iya, besok ya. Jadi kita bareng aja besok ya. Ya, jam 8 lah ya. Oke.